Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertatap maya di platform digital dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Wahmas Purong SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, dan teman-teman yang saya cintai. Sungguh luar biasa betapa teknologi memungkinkan kita untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan dengan lebih luas melalui media sosial, termasuk YouTube yang telah menjadi tempat kita berkumpul saat ini. Dalam momen ini, saya ingin memanfaatkannya untuk menyampaikan pidato dengan tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan masa kini, yaitu dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019. Pada bulan Maret 2020, virus ini juga menyebar di Indonesia. Hal ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home atau WFH. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan sekolah dan proses pembelajaran beralih dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran formal melalui dunia maya, di mana siswa mengakses internet untuk mengikuti pelajaran dari rumah. Karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka untuk menghindari resiko meluasnya penularan COVID-19. Pembelajaran jarak jauh tidak bisa diakses secara merata ke semua daerah. Banyak sekolah baik tingkat SD sampai universitas harus beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Tentunya tidak semua sekolah siap menerapkan metode ini. Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, biasanya proses adaptasi akan jauh lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi aplikasi yang sudah mumpuni. Namun belum tentu semuanya mempunyai gadget. Sementara sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman, infrastruktur informasi teknologinya sangat terbatas dan sulit mendapatkan akses internet di daerah tersebut. Banyak juga warga yang tidak mengetahui bagaimana melakukan sekolah di rumah, sehingga membuat mereka kebingungan dan sulit beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh, baik positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang sudah dilihat dan dirasakan pada saat pembelajaran jarak jauh diantaranya: pertama, metode pembelajaran jarak jauh memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur waktu belajar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Siswa dapat mempelajari materi di rumah atau tempat lain yang mereka pilih. Hal ini juga membantu siswa untuk mengatasi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas yang sering menghambat keteraturan belajar. Selain itu, dalam pembelajaran jarak jauh, siswa perlu mengatur jadwal dan mengelola tugas mereka sendiri. Hal ini membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar dan mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik.
Siswa juga diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Dengan adanya para pendidik yang kurang menjelaskan materi secara mendalam atau para dosen yang hanya memberi materi berupa bentuk file, para peserta didik menjadi merasa harus mencari materi tambahan sendiri, bisa melalui buku, internet, dan lain-lain. Dan jika ada materi yang kurang jelas, hal ini juga membuat para peserta didik menjadi aktif di kelas, sebab dengan begitu peserta didik menjadi sering bertanya di kelas. Hal ini yang membuat peserta didik menjadi tetap aktif meskipun pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh. Hadirin yang berbahagia, proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi harus dilaksanakan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan. Untuk menunjang berjalannya metode pembelajaran tersebut, pembelajaran jarak jauh memperkenalkan siswa pada berbagai alat dan platform digital. Dalam prosesnya, siswa belajar untuk menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan alat kolaborasi online yang diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan modern. Keterampilan teknologi ini menjadi aset berharga bagi mereka di masa depan. Banyak peserta didik dari tingkat SD sampai universitas yang menggunakan internet untuk membantu mencari materi pembelajaran, seperti mengakses buku digital, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun, orang tua dan guru harus tetap melakukan pengawasan agar tidak salah mendapatkan informasi, terutama untuk anak SD sampai SMP, di mana pemikiran mereka masih belum matang. Dengan memanfaatkan dampak positif dari pembelajaran jarak jauh, kita dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan pengalaman belajar siswa dalam menghadapi situasi yang sulit seperti pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, di samping dampak positif, pastinya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh, yaitu keterbatasan interaksi sosial. Pembelajaran jarak jauh menghilangkan interaksi sosial langsung antara guru dan teman sekelas. Ini dapat mengurangi kesempatan untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan membangun hubungan interpersonal yang kuat. Kurangnya interaksi sosial dapat mempengaruhi aspek sosial dan emosional siswa. Dampak negatif lainnya yaitu tidak semua siswa memiliki akses stabil ke internet dan perangkat yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, perangkat yang rusak, atau keterbatasan pengetahuan teknologi dapat menghambat akses dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Tidak semua siswa memiliki akses stabil ke internet dan perangkat yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Dan juga tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran jarak jauh. Siswa dari keluarga yang kurang mampu atau daerah yang kurang berkembang mungkin menghadapi keterbatasan akses seperti kurangnya perangkat, koneksi internet yang terbatas, atau lingkungan belajar yang tidak kondusif. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan belajar antar siswa. Belajar di lingkungan yang tidak terstruktur seperti rumah dapat menurunkan tingkat motivasi dan disiplin siswa. Tanpa pengawasan langsung dari guru, siswa mungkin sulit mempertahankan fokus dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas akademik. Selain itu, pembelajaran jarak jauh membutuhkan tingkat otonomi dan kemampuan mandiri yang tinggi. Siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi secara mandiri tanpa adanya bimbingan langsung dari guru. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang lebih dangkal dan rendahnya tingkat pemahaman siswa. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penerapan pembelajaran jarak jauh. Solusi dari pemerintah yang dimaksud seperti Kemendikbud yang memberikan bantuan kuota internet untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen. Bantuan kuota yang diberikan pemerintah mencakup kuota umum dan kuota khusus belajar, di mana hanya bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang bersangkutan dengan pelajaran, seperti Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, dalam penutup pidato ini, marilah kita merangkum apa yang telah kita bahas mengenai dampak positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh.
Dampak positif pembelajaran jarak jauh mencakup aksesibilitas yang lebih luas, fleksibilitas waktu dan tempat, pengembangan keterampilan digital, mendorong kemandirian dan disiplin belajar, serta kolaborasi online dan keterlibatan aktif. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi keterbatasan interaksi sosial, kendala teknologi, tantangan motivasi dan kedisiplinan, keterbatasan pemahaman materi, dan tidak setaranya akses dan kesenjangan belajar. Dalam menghadapi dampak negatif ini, kita perlu mencari solusi yang berkelanjutan. Penting bagi kita untuk terus meningkatkan akses teknologi dan infrastruktur pendukung agar semua siswa memiliki kesempatan yang setara dalam pembelajaran jarak jauh. Guru dan orang tua juga harus terlibat secara aktif dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa agar mereka dapat memaksimalkan pengalaman pembelajaran jarak jauh. Saya berharap dengan adanya kesadaran akan dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh, kita dapat terus mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang efektif dan inklusif. Mari kita bersama-sama menjadikan pembelajaran jarak jauh sebagai kesempatan untuk beradaptasi, belajar mandiri, dan mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan di era digital ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan. Semoga pidato ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.